Halo semua, oke balik lagi di channel kita. Tapi kali ini gak ada kitanya karena video ini bakal jadi special edition. Oke, tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau kualitas video ini nggak begitu baik. Kayak sorry banget kalau nanti tiba-tiba bakal videonya potret atau bakal tiba-tiba landscape atau shaking atau gimana. Karena seperti biasa gue bodoh. Kadang di momen-momen yang penting malah gak gue rekam, dan sekalipun gue ada kesempatan untuk ngerekam itu kayak gemetaran gitu loh, kayak berdebar, hatiku berdebar gitu. Karena satu lagi, sorry juga kalau cahayanya bakal nanti keterangan atau redup karena di sini gue pakai cahaya alami. Kenapa videonya bakal special edition? Karena si bos besar ini bakal ulang tahun. Jadi gue berinisiatif untuk bikin video ini dengan kemampuan gue yang minim. I'm sorry, kebanyakan minta maaf nih. Udah sih, emang kenapa? Lebih baik minta maaf daripada nggak sama sekali. Jadi gini, singkat cerita nih, nggak apa-apa ya kayak gini biar santai aja gitu, santai. Jadi beberapa minggu yang lalu gue emang suka gitaran orangnya. Gue bukan pemain gitar, cuman untuk mengisi kegabutan gue sebagai tim rebahan, ya cuman gitar yang bisa. Jadi beberapa minggu lalu gue sempat ketiduran ceritanya. Dan dari beberapa waktu sebelumnya lagi, Andrian emang suka curhat dadakan gitu di sela-sela obrolan kita yang suka nggak jelas. Tiba-tiba dia suka menyelipkan sesuatu yang kayaknya yang dia pengen gitu, cuma gue suka tidak memperdulikan apa yang diomongin gitu, karena mulu deh. Jadi di saat gue ketiduran itu, dia berusaha untuk mainin gitar gue. Dia sebenarnya dari dulu pengen banget bisa main alat musik, terutama gitar. Katanya sampai dia cerita ke gue kalau dulu itu papahnya sampai nyuruh teman papahnya untuk ngajarin anak-anaknya main gitar, katanya. Jadi kayak guru dadakan gitu. Cuma di satu sisi dia juga cerita, aku pernah diajarin main gitar tapi nggak bisa, sampai sekarang mungkin nggak telaten, sama kayak gue juga nggak telaten orangnya. Terus tapi waktu itu aku minta gitar. Kamu tahu nggak sih rasanya kamu pengen main gitar, terus udah diajarin tapi kamu nggak dikasih gitar yang lebih bagus lah, yang lebih worth it gitu. Mungkin Andrian minta dibeliin gitar sama papanya yang lebih bagus. Dia sih ceritanya waktu aku minta gitar, aku malah dikasihnya gitar yang murah gitu kan. Kayak gimana ya, lagi pengen main gitar tapi nggak dikasih, nggak ada mood boosternya gitu loh, karena gitarnya bukan yang dia mau. Terus gue agak sedih gitu, karena bukan sedih karena papa atau mamanya nggak ngasih dia gitar, cuma dari cara dia ngomong ya, itu. Tapi aku pengen main gitar tapi nggak dikasih gitar yang bagus gitu, kayak dikasihnya yang Dan di saat Andrian ngomong kayak gitu, gue kayak sedih banget. Emang sih kalau misalkan kita lagi kepengen sesuatu dan kayak nggak dikasih gitu, kayak apa ya gue juga tahu nggak semua hal yang lo pengenin bisa tiba-tiba ada di depan mata lo. Itu semua butuh proses bro, nggak ada yang instan. Kayaknya Andrian itu pengen mulai lagi main gitar dan pengen ada gitarnya gitu loh, karena kan kalau belajar tapi nggak ada gitarnya juga nggak enak ya, nggak greget gitu loh. Terus beberapa waktu lalu kita gue lupa antara kita video callan atau telepon.
Jadi dia cerita dia nggak bisa tidur, dan dia bilang aku nggak bisa tidur dan aku ngeliatin tutorial main gitar di YouTube gitu kan. Terus gue kayak ngenes aja gitu, dia pengen belajar gitar tapi nggak ada gitarnya gitu. Gue bilang ya udah pakai gitar aku aja, nggak apa-apa, taruh situ gitu kan. Nggak enak, itu kan gitar kesayangan kamu satu-satunya dari ayah kamu. Oke, karena di situ dia nggak mau gue pinjamin gitar gue, ya udah dong, gue cari-cari lah tuh, aduh apa ya yang cocok sama dia. Kebetulan gue naksir sama salah satu gitar ini, cuma seperti biasa gue bodoh, gue bukan ngebeli sesuatu yang mungkin cocok di dia, tapi malah ngebeli sesuatu yang emang gue pengen dari dulu. Cari-cari akhirnya nemu tempat yang pas. Agak susah juga buat ngedapetin ini barang karena situasinya masih PSBB dan gue nggak bisa kemana-mana. Banyak faktor yang susah banget buat ngedapetin barang ini. Kenapa gue nggak beliin Andrian Yamaha? Pertama, gue udah ada Yamaha. Kedua, kalau gue beliin Andrian Yamaha, agak sayang aja. Ada salah satu gitar yang gue pengen dan nggak ada yang tahu gue bakal milikin dia atau enggak. Tapi agak sayang aja kalau misalkan gue beli sama-sama Yamaha, sedangkan gitar ini juga gitar bagus dan emang kemauan gue juga. Jadi gue memutuskan untuk mengambil yang ini. Sebelumnya gue ada Yamaha klasik kayak gini. Ini udah umurnya hampir 13 atau 14 tahun dan masih mulus. Ini Yamaha C370, masih sangat-sangat mulus. Dan raja terakhirnya adalah enggak raja terakhir, yap, ini gitar yang bakal gue kasih ke Andrian. Oke. Wow. Yap. Welcome home. Ini ditaruh sini dulu. Sebelumnya aku minta maaf kalau gitarnya udah aku buka lebih dulu, soalnya aku ngecek takutnya ada yang lecet atau gimana. Dengan situasi yang lagi kayak gini, kayaknya bakal susah banget untuk komplain kalau misalkan ada kekurangan. Jadi aku buka dulu, kan dengan harga yang segitu terus nggak dicek dulu, tiba-tiba barangnya sampai ke kamu dan isinya lele, aku gimana? Aku malu. Jadi udahlah ya, nggak apa-apa, masih mending ada kardusnya daripada nggak sama sekali. Jadi kenapa gue ngambil gitar ini? Karena kayak yang tadi gue bilang juga, ini gitar yang gue mau dari dulu, walaupun dia tidak kalau dibilang nggak sesuai sama gue, bisa juga. Cuma kenapa gue bilang nggak sesuai? Karena dia elektrik akustik, which is suaranya bakal tinggi, cempreng. Dan gue lebih suka gitar-gitar kayak gitar klasik gitu, kayak suaranya lebih ngena aja ke hati. Sedangkan kalau kayak gitar-gitar akustik elektrik gini, dia bakal lebih garing. Daripada banyak cincong, kita lihat langsung penampakan si chord ini. Dia datang juga dengan tasnya lumayan sih, cuman nggak terlalu tebal, jadi kalau cuman untuk dibawa deket-deket aja nggak apa-apa. Cuma kalau mau pergi-pergi jauh kayaknya harus beli hard case lagi supaya aman ya. Terus ini dia. Penampakannya. Sebenarnya dia punya saingan Yamaha
FX310 kalau nggak salah. Itu hampir sama banget. Cuma kayak yang tadi gue bilang, kayaknya sayang banget kalau gue harus beli yang mahal aja, seri yang lain, atau nanti aja kalau punya rezeki lagi buat koleksi, karena gue juga suka koleksi orangnya. So this is AD810E OP electric OP open pore. Kenapa? Karena dia berbeda dari gitar yang lain. Itu juga kenapa gue pengen gitar ini. Gue punya gitar Yamaha ini, dia bentuknya glossy, sedangkan dia OP itu adalah open pore. Jadi dia nggak glossy. Dia doff. Jadi kelihatan pori-pori si kayunya ini. Which is berbeda dari gitar gue sebelumnya. So cute. Lucu banget. Ada chord yang gue mau dan itu sesuai sama Andrian. Bukan sesuai, maksudnya kayak bentuk badannya lebih cocok aja sama Andrian. Itu ada SPX ME. Cuma harganya di atas ini dan gue belum mampu untuk beli yang itu. Andrian juga bilang kayaknya gitar hitam tuh bagus ya, lebih laki aja, dia bilang begitu. Cuma sorry Andrian, gitar yang warna hitam juga harganya 2 kali dari ini, dan aku cuma bisa beli yang ini. I'm sorry. Aku juga tahu kamu nggak akan seneng kayak kamu dapat velg mobil atau kamu dapat mobil, tapi aku harap kamu bisa menghargai jerih payah aku untuk mendapatkan dia. Lagi aku minta maaf lagi, aku bodoh kayak biasa. Padahal kamu waktu itu bilang, waktu kamu pakai gitar aku, kamu bilang kayaknya tangan aku kegedean deh pakai gitar yang ini, soalnya kayak susah banget gitu. Dan sekarang aku malah beliin kamu gitar yang necknya kecil. I'm sorry, tapi itu gak akan ngaruh apa-apa. Maksudnya gak akan menghentikan kamu untuk bisa main gitar, karena semua butuh proses. Jari kamu juga bakal nanti lama-lama terbiasa dengan dia. Bukan karena necknya kecil, nggak bakal bisa, aduh necknya terlalu besar, tangan gue kekecilan atau gimana. Itu enggak. Balik lagi ke nyaman atau nggak nyaman. Tapi kalau untuk bisa atau enggaknya, pasti bisa kalau kamu telaten mainnya. Nggak kayak aku yang udah belasan tahun dan aku masih nggak bisa main gitar. Dan aku minta maaf banget, aku malah beli gitar yang string steel kayak gini, which ini bakal perih banget di tangan kamu. Tapi mau gitarnya kayak gimana, yang namanya belajar itu butuh proses kan. Jadi mau nilon atau string steel, sama-sama sakit. Cuma mungkin kalau pakai nilon itu pertama-tama kayak merah bengkak, abis itu 3 hari baru ngeletek. Dan kalau kamu pakai string steel, dia gak akan nunggu kamu lama-lama untuk bikin tangan kamu, ya kamu tahu lah gimana jari aku kalau habis main gitar. Tapi ini lebih parah. Sakit. Awalnya aku kayak nggak ngerasa, wah nggak begitu sakit ya, gak kayak yang dibilang orang-orang. Tapi ternyata, wow, sobek. Tapi nggak apa-apa, sakitnya enak kok. Oh ya, tadi kenapa gue bilang ada gitar yang cocok buat Andrian itu SPX ME, karena bodinya lebih ngepas sama dia. Dia kayak cutaway sininya ada kayak potongan gitu. Sedangkan kalau ini modelannya kayak gitar klasik. Cuma iya lebih enak yang ini aja. Kalau yang ini aja cempreng, dan yang SPX itu lebih cempreng dari yang ini. Jadi yaudah sekarang kita coba tester suaranya kali ya, biar kerasa gitu bedanya apa.
berisik banget. Hey, it's me. I just want to say happy birthday. I woke up this morning and realized today is your birthday. Then I remember I got to see you today. Can't wait for you to see the surprise I have planned. And I hope this year will be a best birthday than last year.